A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajma'in. Sahabat Marim rahimakumullah. Memasuki waktu pertengahan bulan Ramadan, tentu saja umat muslim telah menanti kedatangan malam Nuzulul Quran. Ini adalah malam yang penuh limpahan berkah dan rahmat dari Allah. Bukan tanpa alasan, malam Nuzulul Quran adalah malam diturunnya kitab suci Al-Quran ke bumi. Seperti diketahui, malam Nuzulul Quran jatuh setiap tanggal 17 Ramadan, di mana umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amal baik dengan membaca Al-Quran untuk memperingati peristiwa besar dalam sejarah agama Islam. Ini juga menjadi kesempatan baik untuk seluruh umat muslim agar lebih mempelajari dan memaknai setiap perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Selain banyak membaca dan memahami isi Al-Quran, kita juga perlu mengetahui bagaimana sejarah Nuzulul Quran terjadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama berupa kitab suci Al-Quran di usia 40 tahun. Turunnya wahyu Al-Quran ini juga disertai dengan perintah Isra atau perintah membaca. Kemudian melalui mukjizat tersebut Rasulullah mengemban tugas menyebarkan agama Islam dan menuntun umat muslim untuk membaca ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran ini berisi berbagai macam hal yang baik untuk dijadikan pelajaran agar mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat yang baik. Malam Nuzulul Quran merupakan malam di mana pertama kali kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nuzulul Quran ini jatuh pada malam 17 Ramadan, di mana malaikat Jibril mengirimkan wahyu kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu sekitar 5 km dari kota Mekah. Ketika itu, tiba-tiba malaikat Jibril datang memeluk Rasulullah SAW sambil membawa wahyu yang dititipkan oleh Allah. Pelukan tersebut dilakukan malaikat Jibril sebanyak 3 kali sambil berkata, "Isra", yang artinya bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengenal bacaan." Lalu malaikat Jibril melanjutkan dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam sejarah Nuzulul Quran juga diceritakan bahwa sebelum menerima wahyu berupa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa tanda atau petunjuk dari Allah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah berupa mimpi. Rasulullah bermimpi, kemudian terjadi suatu peristiwa di kehidupan nyata yang sama persis dengan mimpi yang dialami Rasulullah. Tanda lain sebelum datangnya wahyu Al-Quran, Rasulullah merasakan kesenangan, uzlah atau kesenangan menyepi. Tanda ini dirasakan menjelang turunnya wahyu Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Pernyataan ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan waktu turunnya Al-Quran. Hal ini juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sementara itu, malaikat yang turun membawa wahyu adalah Ruh Amin atau Ruh Kudus, yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.